Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas 3 Filsafat Ilmu Universitas Terbuka. Dengan tutor pembimbing Ibu Tri Wahyu Setianingrum SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Maisila Edelwis dengan NIM 8605928815, mata kuliah Filsafat Ilmu Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Palembang. Salut Tunas Harapan Babat Supat mahasiswa UT semester 2. Baiklah, pada tugas 3 kali ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengkaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah semuanya, selamat menyaksikan dan menyimak yang akan saya jelaskan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam pilar pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menjadi penopang seluruh proses pendidikan. Jika sebuah bangunan membutuhkan tiang agar tetap kokoh, maka pendidikan juga membutuhkan pilar agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pilar inilah yang menjadi pedoman bagi guru, peserta didik, sekolah, dan pemerintah dalam menjalankan pendidikan. Contohnya, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya membutuhkan pengetahuan dari dosen, tetapi juga disiplin, tanggung jawab, dan etika. Jika salah satu tidak ada, proses belajar menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat menunjukkan pentingnya pilar sebagai penyangga pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang masih digunakan hingga sekarang. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang mana itu artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik. Contohnya, dosen yang selalu tepat waktu mengajar dan jujur dalam penilaian secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan, kejujuran kepada mahasiswanya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Contohnya, saat mahasiswa kesulitan mengerjakan tugas kelompok, dosen memberikan arahan dan motivasi agar mahasiswa tetap semangat menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang menjadi siswa yang mandiri. Contohnya, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan cara mereka sendiri. Tetapi, mereka tetap memberikan masukan jika diperlukan. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan karena teknologi tidak dapat menggantikan peran guru dalam membentuk karakter peserta didik. Contohnya, saat pembelajaran dilakukan melalui Zoom atau Google Meet, guru tetap harus menjadi teladan dalam berkomunikasi yang sopan dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi. Namun, ada beberapa tantangan yang muncul seperti: yang pertama, banyaknya peserta didik lebih percaya informasi dari media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Yang kedua, penggunaan AI dan internet sering disalahgunakan untuk menyalin tugas tanpa memahami materi. Akibatnya, anak-anak lebih mudah untuk men-searching di AI, internet, dan lain-lainnya tanpa mempelajari modul ataupun buku yang telah diberikan. Kecanduan gawai membuat sebagian peserta didik kurang fokus pada saat belajar. Contohnya, yang sering terjadi pada mahasiswa. Ketika mendapatkan tugas kuliah, sebagian mahasiswa langsung menyalin jawaban dari internet atau AI tanpa membaca atau memahami isi materi. Akibatnya, tugas selesai tanpa pengetahuan yang diperoleh sedikit pun. Akibatnya juga, ketika ujian mereka kurang memahami materi dan mendapatkan nilai yang kecil karena mereka setiap belajar langsung mengcopy paste tugas dari internet. Yang keempat,
Refleksi pilar pendidikan sebagai solusi persoalan pendidikan saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting untuk menjawab persoalan pendidikan saat ini. Teknologi memang mempermudahkan proses belajar mengajar, tetapi karakter, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis tetap hanya dibangun melalui pendidikan. Contoh nyata pada kehidupan sehari-hari, saat menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas, mahasiswa seharusnya tidak langsung menyalin jawaban. AI dapat digunakan sebagai sumber informasi, kemudian dipahami, dianalisis, dan ditulis kembali dengan bahasa sendiri. Disinilah peran guru sebagai teladan, motivator, dan pembimbing sangat dibutuhkan. Dengan menerapkan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang pandai menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik, mampu berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan pada tugas 3 ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan dan mendapatkan ilmu dari apa yang telah saya bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.